Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang tips perusahaan startup agar tidak gagal gitu. Oke, sebelumnya kita lihat promosi spesial penawaran ya, PC rakitan AMD full set 2 jutaan yang udah diinstalin GTA 5. Ya, PC-nya terdiri dari monitor PC, keyboard, mouse, dan mousepad. Untuk PC-nya sendiri terdiri dari PC AMD A8 7600, VGA-nya onboard jadi tanpa VGA. Juga dilengkapi dengan RAM 8 GB, SSD, dan casing RGB terbaru. Oke, lanjut ke video berikutnya. Oke, lagi seperti kita tahu kalau perusahaan startup itu sebuah perusahaan yang sangat menjanjikan gitu ya, saat beberapa orang mempunyai ide atau eh, gagasan atau tujuan yang sama ya, membuat suatu usaha istilahnya. Nah, di situ ya, banyak sih dari mereka yang berguguran gitu. Karena apa? Mungkin pada awalnya mereka pada patungan modal dan akhirnya ya berusaha ya, meskipun ya mungkin ya istilahnya skill dan wawasan bisnisnya itu masih istilahnya masih pemula gitu untuk di bisnis online, sehingga ya banyak dari mereka yang berguguran, artinya banyak perusahaan startup yang bangkrut gitu. Nah, di sini sih Tertiman cuma mau kasih tips aja ya untuk menghindari. Ya, rata-rata dari mereka kan ceritanya itu ya punya gagasan yang sama, pengen perusahaan startupnya itu mempunyai banyak klien sehingga perusahaannya berkembang. Nah, di situ ya mereka ya rata-rata langsung ya membidik 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 target yang besar gitu loh, target yang ya keuntungannya yang besar lah, sehingga perusahaannya dari tiap-tiap orang itu mendapatkan ya keuntungan atau istilahnya dividen yang cukup gitu, yang dianggap cukup. Nah, di sini biasanya kan kalau startup ya dibagi tugasnya, ada yang keuangan, ada yang marketing, ada yang ya mungkin ya di desain atau ya seperti itulah gitu. Nah, di sini Sirtiman ini mau menekankan ini setelah mengamati ya beberapa pelaku startup gitu. Jadi mereka ini rata-rata lupa akan keadaan mereka sekarang gitu. Jadi ya mereka membidik target yang tinggi, tapi keadaan sekarangnya ini ya masih membutuhkan ya istilahnya saat perusahaan berjalan itu ada biaya operasional ya, apalagi saat ya kalau misalnya orang-orang pada berkumpul makan siang ini itu, ada pengeluaran yang diambil dari duit perusahaan, itu sebenarnya ya itu merupakan biaya operasional. Nah, di situ itu ya, si Timan ini mulai mendapatkan kalau banyak dari para pejuang startup ya, pengusaha startup itu ya keteteran di sini. Keteterannya apa? Jadi biaya operasional itu jalan terus. Istilahnya setiap hari ada sampai akhir bulan berikutnya
Nah, di situ mereka nggak bisa mengcover itu gitu loh. Jadi celahnya tuh di situ. Mereka nggak bisa mengcover. Jadi saat mereka mempersiapkan membidik duit besar, ya mempersiapkan terutama awal-awal itu mempersiapkan istilahnya usahanya, istilah segala macam ya kayak proposal, website, segala macam desainnya. Mereka lupa gitu loh kalau biaya operasional ini nggak dipikirkan gitu. Jadi ya modal untuk usahanya ini ya habis menyusut drastis gitu. Nah, di sini Sirtiman cuma mau sarankan kalau untuk ya mengimbangi ya pengeluaran biaya yang tinggi ini ya agar perusahaan startup ini mulai memperhatikan pendapatan mencari pendapatan ya pos-pos pendapatan, pos-pos pemasukan jangka pendek yang artinya ya dengan duit jangka pendek ini duit yang cepat masuk cash ke dalam dompet atau ke dalam kas perusahaan ini diharapkan dapat ya mengcover biaya operasional atau biaya pengeluaran-pengeluaran yang ya memang rutinitasnya yang rutin gitu, yang harus segera dituntaskan. Apalagi kalau perusahaan startup yang harus sewa tempat itu biayanya kan tinggi, apalagi sewa tempatnya bulanan gitu. Wah, itu benar-benar harus segera dipikirkan ya, segera dibayar. Karena kalau nggak terasa minggu pertama masih kesibukan ngurusin ya proposal perusahaannya, minggu kedua mulai promosi ya, mereka mengharapkan minggu ketiga minggu keempat ini udah dapat order gitu. Cuma mereka yang nggak bisa kalau dapat order pun ada prosesnya. Kadang ya klien bayarnya itu bisa mundur, bisa telat, apalagi kalau kliennya itu perusahaan gitu bisa minta tempo dan lain-lain. Nah, di situ pentingnya memikirkan pendapatan jangka pendek gitu. Nah, di sini Sirtiman ini ya sudah menerapkan ya, nggak cuma kasih tips doang, tapi disarankan ya agar mereka itu mulai ya memikirkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pilihan bisnisnya. Cuma dicari yang segala sesuatunya yang benar-benar lakunya cepat gitu aja gitu. Misalnya mereka jualan kalau misalnya jasa pembuatan website misalnya deh, itu kan kalau dapat kliennya kan harus proses gitu ya. Nah, di sini untuk jangka pendapatan pemasukan cepatnya ini harus segera gitu ya, karena mereka berhubungan dengan website ya, mungkin mereka harus menjual. Biasanya mereka tuh membeli template yang versi developer atau template yang versi reseller dan lain-lain ya. Ini disarankan sih agar berjualan ya, entah itu bisa ya untuk produk digitalnya juga, tutorial membuat website dikonvert menjadi PDF dijual di marketplace digital, atau menjual ya produk fisiknya ya, produk fisik yang berhubungan dengan website. Seperti ya kalau berhubungan dengan website ya mau nggak mau ya jualan website itu bisa dengan jual template atau jual ya pokoknya berhubungan dengan promosi ya. Website bisa jual jasa video atau jasa desain bannernya. Pokoknya manfaatin setiap skill dari yang ada di timnya gitu ya, tim startup. Kalau ada tim desain jual, kalau ada tim marketing mulai jualan yang harganya murah-murah aja deh gitu, 10.000 sampai 50.000.
yang lakunya cepat seperti itu. Kalaupun harus jual barang ya ya terserah deh gitu. Yang penting cost atau biaya operasional bulanannya itu bisa dihadapi ya, di cover gitu ya, bisa aman lah gitu. Nah di situ aja tips dari Sertiman ya. Semoga untuk perusahaan startup, kalau kalau operasionalnya lancar, pemasukan duit jangka pendeknya juga ada, ya diharapkan untuk membidik klien-klien yang menghasilkan keuntungan gedenya itu, keuntungan besarnya itu bisa aman, solid gitu ya, bisa stabil gitu. Jadi nggak mikirin goyahnya goyahnya cash flow atau goyahnya keuangan gitu ya, goyahnya ya kas dari perusahaan gitu di awal gitu. Ya itu aja sih, sampai jumpa di video berikutnya. Untuk yang belum subscribe, langsung di subscribe sini ya. Jangan lupa share, like, follow-nya ditunggu. Goodbye.